apa namanya tim dari abang yang laporin rekaman itu loh, seperti apa sama terkait sama Densu? Sudah. Ya. Tim pembela. Kalau masalah rekaman, ya memang itu kan suara kita. Memang kita mengalami kendala gitu dalam melaporkan akun tersebut. Saya juga dapat akun tersebut dari Densu. Kemudian polisi sekarang katanya harus akunnya mungkin dimatiin sama orang itu gitu. Kalau misalnya orang itu masih hidup, ya saya sudah menduga bahwa pelakunya itu adalah gengnya PB gitu. Tapi kalau ditegur dia matiin hilang, ya susah kita ngelaporinnya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada keuntungan atau kerugian dalam hal itu gitu. Kalau memang itu bicara fakta sebenarnya, apalagi kalau Densu mengatakan dia hanya mengetes atau mengeksplorasi saya gitu, memancing-mancing gitu. Nggak ada juga, nggak akan mengambil keuntungan buat saya juga, nggak ada keuntungan buat saya. Ya kalau sudah diklarifikasi dan Novi nggak marah ya selesai gitu. Tapi kita lihat siapa yang punya akun berapa tadi? Biar Akun Krayon 12 12. Nah, dia dapat dari mana, itu yang kita kejar gitu. Tapi nggak sekarang mungkin akun tersebut sudah masih ada atau sudah hilang, benar-benar hilang? Waktu dibuka di kantor polisi susah gitu. Kita mau cari, yang saya temukan hanya akun itu gitu. Itu pun dapat dari Dennis Margo gitu. Oleh karena itu, karena memang dari isi pembicaraan saya dengan Dennis itu bukan bicara yang sifatnya prinsip atau rahasia gitu. Itu kan hanya informasi. Saya kan bertindak sebagai pengacara gitu. Kalaupun Densu merekam, Densu juga semua merekam. Dia live, dia datang ke tempat kita dilarang buat rekaman, dia rekam gitu. Dia alasan rekam aja, tapi kan tidak boleh disiarkan, tapi dia siarkan juga gitu. Jadi selama pikir-pikir kita sudah, kami juga udah minta maaf, apalagi yang kita kejar kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau dia ingin mencari siapa yang menyebarkan itu, ya lebih bagus menurut saya sih gitu. Gak ada masalah. Berarti dari pihak Kecuali itu saya yang sebarkan atau Densu yang sebarkan, kan ya saya nggak tahu lah. Pokoknya intinya apa yang itu sudah kita proses, dan itu kendalanya itu akunnya itu dibuka nggak bisa gitu. Ya mudah-mudahan dalam waktu ini akan segera diproses juga laporan kita gitu. Oke, Bang, dengan adanya akun tersebut menyebarkan voice record tersebut kan Novi merasa dirugikan tuh, Bang. Kalau Abang sendiri menilai? Sebenarnya harusnya yang disebarkan tentang dunia itu kan banyak, bahkan sudah dilaporkan juga mereka semua pidana, baik penggelapan atau apa gitu. Dan sebenarnya kan persoalannya nih ada bicara tentang litigasi, artinya saya sebagai kuasa hukum, mereka sebagai lawan kita, ya memang jalan satu-satunya cara adalah dia ngerekam saya harusnya ngerekam dia kan gitu. Ini bicara pembuktian itu. Ya kalau misalnya kalian sudah selama ini hidup cari makan dari rekam-rekam orang, podcast orang, tiba-tiba giliran ada sesuatu yang mungkin menyuarakan kebenaran, kalian mau main lapor polisi, apalagi itu kan menyangkut nama saya gitu. Yang jelas kita kejar terus siapa yang menyebarkan, apa latar belakang dia menyebarkan. Kalau saya curiga disebarkan katanya dengan pengetahuan NP, dan itu mereka sengaja pakai akun fiktif. Nah, itu mudah kita ketemu bahwa itu adalah orang yang bernama inisial PB. apa mungkin ini juga Bang, maksudnya termasuk kan di situ kalau rekamannya kan yang dirugikan itu kan Novi tadi karena dari pembahasannya, tapi itu kayak Bang bilang tadi kerjasama antara mereka untuk menaikkan lagi popularitas dia, menjatuhkan Abang dan Densu, mungkin seperti apa Bang? Nah, saya nggak tahu. Kalau Novi kan tidak ada membuat laporan. Ya kalau jadi Novi kan selama nggak ada yang mengklaim bahwa itu benar atau itu adalah suara Densu atau suara Barabas, ya harusnya dianggap tidak benar. Atau dia juga nggak ada dirugikan. Tadi boleh stop dulu. Dia bilang katanya bersedia untuk menjalani panggilan tersebut, Bang. Gimana tuh, Bang? Siapa Novi? Iya. Oke, Bang, maaf punten. Oke. Kok tahu sih? Mau sponsor boleh. Ini nggak boleh gitu. Sponsor. Oke, Bang. Terkait laporan
Agus terhadap 4 orang itu ya, hari ini saya dapat bocoran dari Rizaldi sudah diperiksa. Poin pertama, uang itu di mana? Apa peran masing-masing? Kan gampang. Bahwa uang itu ada di yayasan, yang mana yayasan katanya udah dipindahkan bergeser ke ketua yayasan baru. Nah, kemudian ada polemik, apakah uang ini adalah uang Agus atau bukan uang Agus? Hemat pendapat saya itu adalah uang Agus. Ya, karena mereka mengalihkan dana. Nah, saya bilang nggak usah terlalu fokus pada pengalihan dana. Takutnya tiba-tiba uang itu nggak digunakan. Makanya saya penasaran gitu. Apakah ada yang potong burung ataukah selamat mereka dengan membagi habis uang tersebut. Karena saya sempat bilang kalau berani habis uang itu silahkan, kalau nggak habis ya berarti potong burung. Nah, kemudian saya melihat bahwa peran daripada ketua yayasan yang lama baru sama aja gitu, karena uang itu ada pada masa pemimpinan Novi sebagai ketua yayasan. Nah, kalau menyangkut ketua yayasan baru ini kita kan dulu surat laporannya kan pemerasan. Nah, yang kedua ini adalah tentang penggelapan dan penipuan. Nah, terkait dengan peran daripada orang-orang yang dalam menggelapkan uang Agus ya ada, termasuk gini, ada kuasa donatur namanya PB. PB ini dia katanya menggugat minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki gitu. Bukannya membantu orang buta tapi menyiksa atau memeras orang buta namanya. Karena Agus buta ini dia harusnya tenang hidup berobat gitu, tapi dia ejek-ejek gitu. Dari awal Densu sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil termasuk Novi dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah, tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang untuk walaupun untuk apa, mau untuk sosial selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya, lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, nggak. Tetap harus menjalani proses hukuman itu. Yang jelas kami berharap bahwa kehadiran daripada Agus dalam persoalan ini dan kehadiran orang-orang yang banyak yang nggak nyambung itu yang bikin kisruh, bikin riwet, khususnya PB. PB ini cuma mewakili, surat kuasanya ada 2 pemberi kuasa. Dia polling itu dianggap surat kuasa buat dia, makanya dia nggak berani cabut. Kalau dia cabut harus ada kuasa hukum atau surat basah dari prinsipalnya. Nah, dia takut dikenakan pasal 263 atau 266 KUHP, makanya dia nggak berani cabut. Kenapa? Kalau dia cabut diminta prinsipal surat tanda tangan asli atau basah, mereka nggak punya. Nah, oleh karena itu percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang memain-mainkan mau bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Oke. Bang, ini kan ada kisruh baru nih Bang, terkait kisruh antara Novi dan Densu. Ternyata kabarnya itu adanya kesalahpahaman dari penyampaiannya Gary ke Densu nih Bang, yang membuat keduanya bisa dibilang tuh kabarnya konflik Bang. Walaupun dia kisruh tidak tahu, selama uang itu salah prosedur menurut undang-undang perseroan atau undang-undang yayasan, itu tetap aja salah, nggak bisa diperbaiki. Nah, jadi kalau saya lihat adanya perpindahan atau mutasi atau pergantian jabatan yang dimana belum keluar SK Menkumhamnya atau AHU-nya, tapi mereka sudah mengajukan satu perpindahan dengan membawa ke notaris. Nah, jadi yang tahu trust itu adalah mereka sendiri gitu. Kalau memang itu mereka ribut dan saling serang ya saya senang banget gitu. Artinya saya ada teman untuk mengejar ketidakbenaran atau ketidakadilan gitu. Karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku orang-orang itunya. Dan masih banyak orang tidak percaya gitu. Mungkin ini hanya satu drama atau apa. Tapi bagi saya nggak peduli drama, tapi yang jelas apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik dan untuk keadilan. Berarti bisa dibilang tuh sekarang ini sudah satu persatu mulai terjawab ya Bang, adanya kekisruhan ini ya Bang ya? Pasti dong. Hey netizen, kan kalian tahu kalau Farhad Abbas
punya langkah-langkah itu langkah-langkah yang akan dijawab oleh waktu gitu, bukan mengarang-arang gitu. Tapi namanya juga banyak buzzer netizen ya, kita tetap bukan kalah, tapi kita kewalahan untuk menghadapi orang-orang yang hanya punya otot tapi tidak punya otak. Oke? Bang, ini kan juga lagi ramai bang perihal rekaman suara itu katanya dikabarkan ditujukan ke abang yang menyebarkan, juga diduganya seperti itu. Ini gimana bang? Ya saya pengen tahu yang dia sebarkan di mana, apa bukti dia menyebarkan, di mana dia uploadnya. Nggak usah mengaku seperti itu, karena yang suara rekaman antara itu adalah suara yang bukan melanggar kesusilaan. Nggak ada. Lebih parah orang mendatangi rumah saya, memvideokan, melive-kan, itu lebih parah. Ya, dan kita juga akan sama-sama cari kok siapa yang menyebarkan. Dan infonya bahwa Bang Densu sendiri katanya sudah membuat LP di Polda bang, ini gimana? Ya enggak apa-apa, silakan. Kalau kita mengalami kesulitan LP, kenapa? Karena yang akun yang disampaikan kan saya berkomunikasi dengan Densu, berkomunikasi Bang Farhat itu ya, ini ada nih. Ya saya nggak usah sebutkan lagi lah komunikasi yang saya rasa nggak terlalu penting banget ya. Nanti kalau memang saya dengan Densu misalnya sudah kita salam-salaman dan kita masih mau nyerang-nyerang ngetes, ayo kita coba aja gitu kan. Ya, kita coba aja. Hidup ini aku tuh kalau lawan lawyer, pengacara mungkin masih lawyer lah, tapi kalau ada orang yang masih klien, masih bukan lawyer, baru mau meremehkan profesi kita, saya rasa ya udahlah, anggap aja lu tinggi, lu hebat, kita santai-santai aja gitu. Kita coba ya. Berarti abang siap ya kalau misalkan dilaporkan juga seandainya seperti itu di Polda? Justru saya minta kalian yang harus siap gitu. Kalau hanya masalah komunikasi, saya ini pengacara, saya pengacara gitu, pasti kita harus punya bukti-bukti gitu. Orang podcast saja bisa merekam seenaknya, kemudian alasannya supaya ada bukti kan, masa kita lawyer nggak ada bukti? Yang penting kan dia sudah klarifikasi bahwa dia itu hanya memancing-mancing saya gitu kan. Berarti yang apa yang dia omongkan tidak benar kan? Terus kenapa dia sensitif? Kecuali misalnya ini sebenarnya benar, ngopi itu seperti ini, tapi nggak boleh direkam, nggak boleh dipublish. Siapa yang rekam, siapa yang sebarkan kan gitu. Bagi saya Densu nggak usah berpikir siapa yang sebarkan, yang berpikir sebar-sebar, yang penting sabar-sabar. Banyak yang bilang itu juga, maksudnya itu cara Bang Densu juga untuk mengorek-ngorek sebenarnya Bang. Tapi pada akhirnya malah kena sendiri gitu. Mungkin menurut Abang seperti apa Bang? Mengorek-ngorek Abang supaya mungkin terbuka dengan dia, tapi malah kena Bang Densu juga gitu. Saya rasa di situ nggak ada pembicaraan, tuh nggak ada yang direkayasa kok, nggak ada yang dipancing-pancing. Densu juga tidak memberi informasi kepada kita merasa juga ini kan hanya membahas tentang informasi-informasi dari orang, hanya untuk menganalisa aja. Tapi kan itu kan dibantah. Lagian kan nilai pembuktian dalam perkara yang itu kan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan yang bisa menjerat Densu. Kecuali akibat pernyataan gitu Densu dihukum atau dipersoalkan orang gitu. Selama tidak kan tidak ada masalah. Ya, rahasia. Saya aja didatangin sama dia, datang ke sini. Bawa wartawan saya nggak laporin pidana dia. Dan saya rasa ini persoalannya kan awalnya dari Agus. Itu terbukti juga dia yang bawa uang itu ke NTT kok. Terus Agus nggak diobati. Terus kita udah minta maaf. Terus kita udah cabut laporan. Terus uangnya Agus sudah habis. Terus dia menang semua nih, mau kita nih kalah semua kita. Terus mau laporin kita lagi. Hebat banget. Ya nggak? Jadi kita nggak ada menang-menang, kita satu langkah juga gitu kan, betul nggak? Ya kalau bagi gue sih udahlah, lu menang, gue kalah. Intinya mengalah untuk menang kan begitu. Jadi hidup ini biasa aja. Kalau macam saya ya udah, saya sama orang yang walaupun saya menang saya bilang saya kalah, saya mengalah. Tapi kalau lihat begini gayanya, gaya orang menang semua. Mau ngatur uang masuk ke rekening ini, mau memegang deadlock, dia semua, Densu semua nih untuk mengambil keputusan Densu. Tiba-tiba kita udah mau damai, dia keluar mundur, nggak ada dia gantung. Begitu kita yakin udah mau damai, dia masuk lagi, keluarin lobby, keluar sana, tiba-tiba ambil keputusan, bukannya datang ke kita. Padahal bagi dua ya uangnya untuk sebagai yayasan buat Agus.
Tiba-tiba dia ambil keputusan sendiri bawa ke NTT ya. Oke, bagi saya sih kita hadapi aja, nggak masalah itu ya. Yang penting belum mematikan itu hukumannya. Hanya masih simbol kearogansi itu ada, masih ada mengetes-ngetes lah gitu. Saya nggak kurang nyaman. Saya seolah nakut-nakutin aja, nggak takut kita sama dia, ya. Oke, pernyataan saya gini, namanya uang yayasan itu dikelola oleh yayasan, bukan satu orang, bukan 2 orang yang kelola. Tolonglah yang sesimpel mungkin. Kalau memang kalian punya yayasan memang bencana alam ya bukan satu orang yang nerima, satu orang yang bertanggung jawab. Yang saya lihat ini kan ada dua orang pasangan laki-laki, pasangan partner bisnis atau partner donasi. Ya buat apa dipamer-pamerin itu? Untuk apa? Nanti kan diaudit semua data. Saya aneh ngelihatnya. Orang buka-buka baju kan nggak penting itu di postingnya di media kan. Apa hubungannya antara orang buka baju berkeringat dengan sumbangan dan kasus Agus? Betul nggak? Saya protes. Dan kalau ada pasal mereka ini bisa dilaporin, buka-buka baju, mamerin tato dan mamerin otot, nanti kita bisa coba cari pasalnya itu. Ada. Nah, yang sopan dong gitu. Ini kan uang Agus yang dibawa gitu. Kami keberatan gitu. Kedua, kita mau nanya itu siapa yang ngorok waktu pembicaraan itu, ada siapa yang ngorok? Ketua yayasan ini satu kamar dengan siapa? Karena dia ada yang ngorok. Saya pengen tahu siapa laki-laki yang ngorok di kamarnya ketua yayasan yang malam-malam itu. Kemudian ada suara laki-laki yang bilang yang. Nah, siapa yang dipanggil sayang? Ya, itu jadi tanda tanya ya. Kalian dengar nggak? Kan ada kan? Siapa laki-laki yang memanggil yang terhadap orang di podcast itu? Karena saya dengar ada suara laki-laki ngorok. Ya, tolong dijelaskan dulu gitu. Sebelum nanti kita audit itu, betul nggak? Masa ada dipasang buka-buka baju, kemudian ada laki-laki yang ngorok. Lagi live ini, ketua yayasan. Si gorong-gorong ini lagi live, ada yang ngorok di situ. Kita mau tanya apa maksudnya? Masa ada suara, kalau dia dengan istrinya, masa ada suara yang ngorok laki-laki? Kemudian laki-laki ini terbangun, kemudian bilang yang, gitu kan? Betul nggak? Kalian dengar nggak jawaban itu kan? Saya nggak mau sebut namanya ya, saya takut ini fitnah. Tapi ini nyata, gitu. Ya, sehingga di antara mereka sekarang pada ribut, marah-marah, dan akan saling bongkar dan mendoakan si gorong-gorong masuk kena hukum gitu. Karena nyonya yayasannya merasa dia dizolimin, telah menggaji orangnya bukan mengkaji tapi menunjukkan tajinya, mengkhianatinya, membela orang baru. Kalau yang disindirnya udah disebut si gorong-gorong, tapi yang bagian yang kompor-kompor yang marah-marah dia nggak sebut gitu. Aku udah tahu orangnya gitu. Tapi silakan teman-teman menafsirkan sendiri. Yang jelas saya menganggap mereka itu adalah pergi liburan aja. Pergi liburan, main-main di sana. Nggak mungkin uang 1,7 dalam waktu 3 hari bisa belanja secepatnya udah ada truk segala macam, bagaimana? Justru saya masih menganggap saya belum memotong burung mereka karena mereka masih ada uangnya Agus di mereka. Saya masih berpikir positif, uang Agus tidak habis. Ini adalah bentuk prank yang dibuat mereka. Ya. Uang Agus masih ada. Nanti kalau mereka dipanggil pasti uangnya ada. Nggak mungkin mereka seceroboh itu. Nggak mungkin ya. Denny Sumargo itu kan mau menyelesaikan persoalan. Nggak mungkin dia mau menyelesaikan persoalan. Nggak mungkin. Dia orangnya sayang banget sama istrinya. Dulu aja dia laporin saya katanya istrinya nggak nyaman karena ada kalimat hajar. Terus dia mau pergi buka baju angkut-angkut barang di sana NTT gara-gara istrinya mendukung jauh-jauh kan, betul nggak? Nggak mungkin. Tapi itulah catatan saya. Teman-teman tolong bantu saya. Siapa laki-laki yang ngorok?
di samping ketua yayasan. Dan laki-laki suara itu mengatakan yang, siapa yang dipanggil sayang? Kan nggak mungkin laki-laki panggil yang sama laki-laki, betul nggak? Oke? Oke, Kami udah punya datanya. Abang, ini kan banyak netizen yang rame ya bang, bilang katanya kekisruan ini tidak akan terjadi jika dari pihaknya Agus tidak transparan sejak awal. Kalau abang sendiri gimana? Jadi gini, sejak awal sudah transparan, sudah dipegang mutasi gitu. Cuman Nopinya nggak sabar, karena Agus yang mikir uang itu masuk ke rekening dia, nggak ada perjanjian. Makanya Nopi itu nggak punya perjanjian yayasan, hanya ya sumbang gitu. Nah tapi cara gini, kalau orang susah atau orang bodoh bertemu dengan orang bodoh, dengan orang susah itu biasa. Ini mereka orang yang berpendidikan dengan punya pekerjaan, yang gampang sekali membuat orang bodoh atau orang susah ini seolah-olah malu gitu. Padahal dia kan harus dengan bijaksana, oh sebenarnya Agus tahu, ditutupi nih aibnya orang. Kalau dia terbalik, ya katanya berapa 1,5 miliar, padahal nggak ada uang 1,5 miliar, 1,4, 1,3 udah masuk ke rekening Nopi yayasan. Jadi nggak usah lagi bilang tidak transparan, bukan uang ini habis kemudian digantikan, tidak ada. Bahkan di podcastnya Denny, uang 89 juta itu jangan disinggung lagi yang sudah terpakai untuk pengobatan atau untuk membantu Wawa, itu ditanggung oleh Denny. Ya, Denny, saya ada rekamannya. Denny bilang itu saya hat ya. Berarti kan Denny harus mengganti. Kalau Denny nggak ganti ya, kalian tagih sama Denny. Jadi urusan Agus sudah nggak ada 100%. Nah, gitu kan? Paham kan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yayasan sudah punya izin? Apakah izin donatur donasinya itu sudah ada izin? Itu tidak ada. Siapa yang berhak menerima uang, yang menerima manfaatnya adalah Agus. Tidak bisa dialihkan ke untuk membantu bola, untuk membantu NTT, untuk membantu korban gempa, untuk membantu penyakit hama ayam, nggak bisa. Nah, tapi sehebat apa sih nih Densu sampai berani banget gitu. Dia berani mengambil tanggung jawab seolah-olah ini podcast gue yang tanggung jawab, gue yang bagi. Nanti kalau gagal, gue ganti. Gitu. Densu, lu pakai aja duit lu. Nanti kalau lu berhasil menang ini, lu ganti itu uang, lu ganti duit lu. Itu baru sirina pace. Jangan pakai uangnya orang buta, lu bikin menderita, air matanya tidak berhenti. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Yang berantem kan bukan, yang awalnya kan Farhad Abbas dinilai saya ginilah, saya gini. Belakangan apa yang saya omongin ini kan bukan satu kenyataan, tapi satu keadaan yang lebih benar daripada fitnah. Yang berbuat nyata kalian, tiba-tiba ada buzzer yang jelek yang dihujat kami. Nah tapi menurut saya waktu sudah menjawabnya ya. Waktu sudah menjawabnya, siap-siap sajalah ya. Karena sudah berproses. Tanggal 15 Agus diperiksa jam 10, tanggal 15 besok Agus diperiksa ya. Nggak ada damai lagi ya, sudah 1000 kali damai, udah lelah letih. Jangan lagi, nggak usah ketemu lagi. Silahkan saya enak-enak kalian, nggak usah lagi ketemu Agus, nggak usah ketemu Rizaldi, nggak usah ketemu Farhad Abbas. Tunjukkanlah kehebatanmu, tunjukkanlah keberanianmu gitu. Tunjukkan, silakan nikmati hidupmu gitu. Kita ini semua adalah orang-orang yang kalian sepelekan. Ketika kami membela kaum yang lemah, bukannya kalian membantu kelemahan kami untuk membantu orang-orang lemah, tapi kalian semakin lemahkan, kalian mempersulit kami gitu. Dan pengacara-pengacara yang saya lihat membantu orang-orang yang lawan kami, yang kita anggap adalah penjahat-penjahat itu, pengacara biasa aja, pengacara yang nggak nyambung, yang ngomongnya itu asal-asal ngomong. Kamu bayangkan ada pengacara ya yang lagi menggugat Agus 1,3 miliar di Pengadilan Tangerang, yang melaporkan Agus pidana, tapi uangnya dia bagi-bagi di NTT. Gila nggak? Jadi uangnya Agus itu ditagih 1,3 miliar, yang 1,3 miliar dikasih ke NTT, dilaporin lagi mencuri Agus 1,3 miliar.
Berarti Agus ini nanti akan rugi sebesar 3,9 miliar. Uangnya 1,3 miliar, gila. Betul nggak? Iya. Nanti di kantor polisi Agus harus mengganti 1,3 miliar. Ganti Gus. Padahal uangnya udah kembali. Nah, nanti di gugatan perdata 1,3 miliar lagi, ganti lagi udah 2,6. Nah, terus nanti di NTT lagi Agus ganti lagi. Jadi Agus ini bukan untung malah tekor. Oke? Gitu. Bang, perihal yang hak abang mungkin yang ada hubungan dengan yang diduga ada hubungan dengan Kanovi ini seperti apa sih bang mungkin menanggapinya? Hubungan apa? Terkait yang di klub itu bang, yang sempat heboh saat ini. Di klub? Kenapa di klub? Iya kan kabarnya kan Novi dikabarin kan sering keluar masuk klub dan bersama dengan Bapak Haka tersebut kenal dengan saudara Novi sendiri nih, pernah pernah nongkrong bareng bisa dibilang. Itu urusan pribadi mereka, saya nggak ikut campur. Saya nggak punya foto itu, saya nggak punya gambar itu gitu. Saya nggak pernah punya. Saya nggak mau ikut campur. Kalau Novi punya masa lalu ya biasa lah. Saya juga pribadi punya masa lalu. Kalaupun mereka suami istri atau pacaran atau apa juga nggak ada pengaruh buat kita. Saya rasa bapak-bapak ini nongol apa pak? Nongol aja sekalian pak. Punya foto yang aneh-aneh, nanti sih kirim ke saya pak, saya laporin. Ya kan? Ada apa sih? Punya rahasia yang penting yang terkait undang-undang apa? Sini, nggak usah saling sindir-sindir lah. Atau mau jadi artis juga, gampang jadi artis. Bang, sedikit mau menanggapi perihal ini tentang kerjasama dengan mungkin pihak LQ bang dalam kasus Agus ini nanti kedepannya seperti apa sih bang? Mungkin sedikit. Oke gini, aku udah ingatin ke LQ menyangkut masalah. Saya tidak pernah mengaku juru bicara keluarga. Saya itu datang pertama kali di kamar mayat waktu mendengar kabar Alvin meninggal. Nah hari keduanya antar siapa? Agus gitu. Saya tidak pernah merasa mewakili. Cuman saya menceritakan ya. Itu bukan konvensi pers. Saya ingatkan kepada kura-kura ninja ya. Kura-kura ninja itu nggak boleh memprotes. Si Alvin Lim memang meninggal karena sakit. Dia selalu ngomong karena saya kenal Alvin itu udah 2 tahun 3 tahun lalu. Saya pernah jadi pengacaranya Alvin Lim dan Alvin Lim dekat sama saya dan keluarga saya ya. Nah, kalau mengenai anaknya dengan istrinya mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasi? Kecuali saya mengatakan apa ini kan hanya mungkin penyebab kematian salah satu. Dia kaget setelah melihat podcast uang disalurkan, bukan gara-gara uang disalurkan dia mati, itu catatan lah. Dan tidak perlu kalian pergi klarifikasi itu kan tinggal diluruskan. Saya juga nggak bilang podcastnya siapa, beritanya apa, nggak ada kan, biasa kok. Justru mereka tuh harus tegur bahwa ada beberapa oknum pengacara yang mau menyelepas Agus, yang ngejek-ngejek Agus keluar uang. Alvin Lim dalam perkara Agus itu belum mengeluarkan uang apa-apa. Hanya sekali dijemput ke rumah sakit. Di rumah sakitnya ya memang dibayarkan gratis. Kita udah diucapkan terima kasih kepada 9 naga. Nah itu juga kalau saya hitung nggak sampai 1 juta. Habis itu nggak ada, dibawalah ke kantornya Alvin. Perkara Agus justru mengangkat nama baik dan mengharumkan nama Alvin karena membela kaum yang lemah. Nah, rencana dibawa ke sahabat tidak jadi, nggak ada keluar. Jadi kalian LQ, kalau memang kalian mau mundur ya silahkan mundur. Nggak usah diumumkan mau mundur, kan saya ada Farhad Abbas. Hati-hati ya pengacara-pengacara, oknum pengacara LQ yang masih anak kecil, ya masih apa ya, masih bocah, jangan ngomong sembarangan gitu. Karena kalian ini mengganggu dalam keadaan duka, punya etika, nanti rusak nama kalian, tanggung jawab sendiri. Nah, dan bagi saya tidak mewakili keluarga dan memang bukan keluarga saya, ngapain saya bicara? Emang kalian pikir saya kalau ngaku keluarga Alvin baru bisa masuk TV? Itu kan kebetulan saja. Nah, akhirnya saya berpikir, sudahlah. Ya.
Kalau kalian memang nggak mau bantu Alvin, nggak usah. Ya udah, sekarang saya nyatakan kita close saja. Mereka itu Alvin yang minta kuasa, ada rekaman maupun WA-nya. Setiap surat kuasa itu melalui saya, Bu, gitu. Jadi antara kantor LQ dengan Farhad Abbas, waktu jadi lawyernya Alvin juga satu kop surat itu 2 nama, Farhad Abbas dan Alvin Lim. LQ. Nah, jadi mereka nggak ngerti. Nah, pada saat gugatan perdata itu surat kuasa kita yang ada. Kalau Alvin mau masuk, silakan penambahan. Mereka sudah daftar gugatan, tapi sidangnya bukan tanggal tersebut. Ada pengacara yang datang tanggal tersebut tanpa konfirmasi ke saya. Ya karena komunikasi kami nggak pernah sama anak buahnya Alvin sama itu. Ya, jadi tolonglah, kecuali gue ini memalukan atau merusak, tiba-tiba kalian jual saham, turun sahamnya gara-gara saya ngomong begitu, kan nggak ada kaitannya. Kalau Alvin begitu marah banget. Malam itu aja Alvin bikin surat sama saya, surat kuasa sama saya ini nih. Bikin apa? WA ke saya. Dia marah. LQ. Ini ada dia. Udah penggelapan ini bang, kena telak NP Pablo, akan cabut gugatan donatur 2157. Ini WA-nya Alvin ke saya. Itu saya pakai namanya LQ Indonesia. Itu nomor teleponnya Alvin nih. Ya kan? Nah, dia saya tahu. Dan dia telepon terakhir saya tanggal 4 itu jam 23 lewat 1, 3 menit saya bicara sama dia. Nah, mungkin salah satu saya minta bertanggung jawab, mereka gitu kan biasa. Kalau misalnya ada serangan Hamas atau apa gitu kan, terus yang dituduh membunuh atau apa, kita minta si X harus bertanggung jawab, itu kan omongan biasa. Karena memang kita lagi berseteru, bermusuhan gitu. Ada juga orang baca surat kuasa, baca somasi langsung mati. Padahal matinya gara-gara jantung. Tapi kan, nah ini kenapa kamu kirim surat? Tapi kan nggak bisa dipidana juga. Itu kan hanya tinggal diluruskan aja bahwa kami tidak ini, atau minta maaf aja, mohon maaf, ini mungkin karena nggak ada kaitan ingin membunuh atau nggak ada kaitan itu, tapi ini adalah proses, selesai. Nggak perlu klarifikasi menyindir saya. Ntar saya ngomong apa, kan nggak bagus gitu. Bapak kalian aja, istri suami kalian aja sopan kok sama kita. Malas saya nih menzolimin atau marah sama orang yang lagi sedih. Tapi tolong orang yang lagi berduka itu jangan suka-suka di saat duka, tapi harus pakai lapangkan hati terbuka gitu. Jangan sampai pura-pura terluka tapi melukai orang kan gitu. Oke, aku mau